Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo. Dan kali ini kita akan membahas dari sisi komoditas pertanian, khususnya kakao, di mana digadang-gadang oleh pemerintah akan menjadi pertumbuhan ataupun sumber ekonomi baru Indonesia. Seperti apa realisasinya, kesiapannya juga, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mendorong upaya peningkatan hilirisasi di sektor pertanian dan salah satunya adalah melalui nilai tambah produk kakao yang bisa menjadi sumber ekonomi baru Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong peningkatan hilirisasi produk sektor pertanian khususnya produk kakao di tanah air. Sebab hilirisasi produk kakao dinilai mampu menjadi sumber ekonomi baru melalui proses pengolahan yang menjadi produk bernilai tinggi. Terlebih Indonesia saat ini dikenal sebagai salah satu produsen kakao terbesar dunia. Menkop UKM Teten Mas Duki mengatakan, sejumlah pelaku usaha sudah berhasil meningkatkan nilai tambah kakao melalui hilirisasi dari biji kakao menjadi coklat yang siap mengisi pasar domestik maupun ekspor. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah pembenahan ekosistem atau rantai pasok agar permasalahan dari hulu ke hilir dapat segera dituntaskan. Pasalnya, banyak produk pertanian dan perkebunan menghadapi hambatan dalam pengembangan karena ekosistem yang belum sempurna. Jadi kan sebelumnya kita kan jual komoditi bahan baku mentahnya. Nah sekarang kan dengan hilirisasinya sudah berjalan, salah satunya pipiltin yang di depan. Nah ini kan kita bisa menciptakan produk baru, ya. Nah ini sebuah bagi pemerintah ini harus dilihat sebagai ekonomi baru, ya. Dan ini kita bisa punya potensi yang sangat besar, ya. Ya tinggal kita beresin di supply chain di kakaonya di hulunya, dan itu saya kira pasti bisa. Di sisi lain sejumlah masalah masih dihadapi petani kakao, mulai dari fluktuasi harga hingga sulitnya mempertahankan kualitas dan kuantitas atas hasil produksi lantaran lahan garapan yang sempit. Untuk itu diperlukan model korporatisasi petani melalui koperasi. Selain itu, untuk mempermudah pembiayaan bagi petani, pihaknya berharap agar pelaku usaha khususnya UKM memanfaatkan pembiayaan dari lain. Tak hanya dari lembaga pembiayaan baik bank dan lembaga pengelola dana bergulir. Alternatif security crowdfunding hingga dari Bursa Efek Indonesia dinilai bisa menjadi pilihan tepat untuk mendapat permodalan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, komoditas kakao menjadi mesin ekonomi baru Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sutanto Abdullah. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia dan juga Profesor Muhammad Arsad. Beliau adalah staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Wasekjen Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI. Ya, halo selamat pagi Pak Tanto dan Prof Arsad. Selamat pagi Pak Prasetyo. Baik, terima kasih. Salam sehat juga. Ini menarik. Salam sehat ya. Iya. Kakao sekarang tadi sudah dimention begitu oleh Pak Menkop UKM bahwa nampaknya bisa menjadi sumber ekonomi Indonesia yang baru begitu. Nah, menurut Anda kita akan review dulu nih, mungkin dari Prof Arsad ya. Bagaimana sih sektor pertanian di tanah air saat ini, kemudian komoditas-komoditas andalan lainnya dan termasuk kakao di dalamnya ini, Prof Arsad silakan. Oke, terima kasih IDEX Channel, Pak Anto, Ketua Dewan Kopi dan para pemirsa. Bagus kalau kita lihat selama kurang lebih 4 atau 5 dekade proses pembangunan, memang ada perubahan-perubahan indikator yang khususnya pada komoditas kakao. Tapi kalau kita ambil di ujungnya, kontribusi subsektor perkebunan kakao terhadap PDRB khususnya di sektor pertanian, itu meskipun mengalami fluktuasi, tapi kalau kita lihat di 10 tahun terakhir perkembangan itu cukup baik. Bahkan di 2020 itu sudah mencapai 40,7%. Jadi kontribusi PDB subsektor perkebunan terhadap total PDRB pertanian itu yang paling tinggi adalah perkebunan kakao. Nah itu satu. Aspek lain yang perlu kita lihat adalah progres dari nilai tukar petani
khususnya bergerak di sektor perkebunan. Kita memahami bahwa 4 atau 5 dekade proses pembangunan itu berfluktuasi akibat banyak determinan ya, baik secara global maupun di domestik secara nasional. Tapi kalau kita tilik kembali 5-10 tahun terakhir, kita memperoleh itu bahwa nilai tukar petani kita khususnya untuk petani perkebunan kakao itu mengalami penguatan tersendiri. Kalau kita lihat sepanjang 2020 itu nilai NTP-nya cukup baik ya per bulan. Jadi kalau kita pakai indikator kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB total pertanian dan juga nilai tukar petani khususnya kakao itu mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun kita masih butuh speed up. Baik, itu dia ya terkait dengan review terkini dari kondisi sektor pertanian kita khususnya kakao. Nah, sebagai pelaku usaha begitu yang mungkin berkecimpung langsung begitu di lapangan ini dari DK Indo, Pak Tanto mungkin bisa menjelaskan lebih real begitu. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Prof. Arsad tadi bahwa bagaimana juga kesiapan dari petani nantinya, ketersediaan lahan, produktivitas dan lain-lain kalau memang kakao akan menjadi sumber ekonomi baru Indonesia? Baik, terima kasih Pak Prasetyo. Jadi saya akan memulai dari yang menyenangkan dulu. Artinya bahwa selama 10 tahun terakhir ini kondisi pengolahan kakao Indonesia meningkat sangat pesat. Artinya bahwa kalau dulu kita hanya memproduksi kemudian juga menjual biji kakao itu 90%. Kira-kira 20 tahun yang lalu kita masih mengekspor itu sebanyak 80% itu sampai 90% itu berupa biji bahan mentah. Tetapi sekarang sudah berbalik. Artinya kita sudah mengekspor itu 80-90% itu sudah dalam bentuk produk olahan setengah jadi. Ini yang positifnya. Kemudian juga dari segi nilai ekspor, ini kita sekarang ini sudah mencapai 1,3 miliar US dollar nilai ekspor kakao. Nah, ini dari segi menyenangkannya. Tetapi dari segi kurang menyenangkan, 10 tahun terakhir terutama ini terjadi penurunan produksi biji kakao di lapangan. Artinya bahwa produksi nasional kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita dulu 10 tahun yang lalu itu pernah mencapai produsen kakao nomor 2 di dunia setelah Pantai Gading, kemudian kita juga pernah nomor 3 setelah Pantai Gading dan Ganan. Kita sekarang merosot sampai pada posisi ke-6 sampai ke-7. Jadi kita disalib oleh negara-negara yang dulunya itu jauh di bawah kita. Ini yang saya kira yang nanti perlu kita perhatikan dengan serius supaya kita bisa kembali menjadi produsen yang tinggi lagi di dunia. Begitu Pak. Baik, tapi faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan dari sisi tadi produktivitas sementara kebutuhan untuk produksi seperti apa, kemudian Anda katakan tadi kan ada kenaikan dari sisi eksportasi dalam hal pertambahan nilai begitu dari sisi sebelumnya biji, kemudian sudah ada pengolahan begitu untuk komoditas kakao ini, Pak Tanto. Ya, jadi penyebab pertamanya yang jelas tanaman kakao kita itu sudah tua. Jadi rata-rata tanaman kakao kita ini ditanam pada tahun 1980. Padahal umur ekonomis kakao itu paling tua itu 25 tahun. Jadi seharusnya sudah banyak diremajakan. Yang pertama. Yang kedua juga di lapangan serangan hama dan penyakit cukup luar biasa, di mana itu juga petani kewalahan untuk bisa mengendalikan itu. Yang ketiga juga adanya persaingan antar komoditas. Artinya bahwa petani Indonesia itu punya banyak pilihan. Lahan yang cocok untuk kakao itu juga secara kebetulan cocok untuk komoditas lain, antara lain kelapa sawit, jagung, kemudian padi koko, yang mana pada saat-saat tertentu nilai ekonomi komoditas lain tadi menjadi pesaing kakao, sehingga petani tergiur untuk mengalih fungsikan lahannya dari kakao menjadi itu, sehingga itulah saya kira penyebab utama yang menyebabkan produksi kita terus menurun selama 10 tahun terakhir ini, Pak. Nah lantas bagaimana nih, mungkin Prof. Arsad bisa menjelaskan terkait dengan beberapa tantangan tadi ya, nampaknya cukup fundamental nih dari sisi hama, penyakit, kemudian persaingan komoditas dan lahannya begitu yang dikhawatirkan terjadi alih fungsi lahan. Tapi tahan dulu jawabannya Prof, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Tanto dan juga Prof. Arsad. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan produksi komoditas kakao Indonesia. Ini kita akan cermati pergerakannya dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat tahun 2021 mencapai 703,6 ribu ton. Kalau kita lihat di tahun berikutnya, di tahun 2022 ada penurunan sampai dengan 649,4 ribu ton dan di tahun 2023 lalu turun lagi menjadi 640,7 ribu ton. Berikutnya, daerah penghasil komoditas kakao, ini data dari tahun 2023 BPS itu dari mana saja? Ada Sulawesi Tengah ini pemirsa, 130,8 ribu ton, menyusul Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, kemudian NTT dan Jawa Timur. Itu dia sentra-sentra dari penghasil kakao di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Muhammad Arsyad, staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia dan juga Wasekjen Perhepi dan juga tentunya Pak Sutanto Abdullah, Ketua Umum DKIndo, Dewan Kakao Indonesia. Baik, Prof. Arsyad, tadi sempat tertunda kalau kita bicara dengan beberapa tantangan lah kalau bisa kita sebutkan begitu yang dialami oleh komoditas kakao, begitu baik petaninya, kemudian dari sisi produksinya sendiri, pohon-pohonnya atau tanamannya sudah masuk usia tua begitu. Kemudian kaitannya dengan hama, penyakit, persaingan komoditas dan lahan. Nah, ini bagaimana upaya dari Kementan sendiri begitu sebagai, ya memang kita tahu institusi yang sangat concern dan juga membawahi terkait dengan sektor pertanian di tanah air. Silakan Prof. Arsyad. Oke, terima kasih. Jadi tadi disampaikan Pak Ketua Dewan Kakao Indonesia bahwa salah satu faktornya adalah kompetisi lahan perkebunan. Okay. Ya. Tetapi itu bukan faktor tunggal. Dia bukan single faktor yang menyebabkan produksi turun. Di satu sisi lagi kita butuh penanganan instrumen harga, ya Pak Ketua. Karena itu menjadi salah satu indikator juga kenapa kemudian banyak petani yang mengkonversi atau mengganti tanamannya dari kakao ke non kakao, itu memang ada pengaruh faktor harga juga. Satu. Yang kedua, benar adanya bahwa umur ataupun usia tanaman kakao yang kita miliki saat ini itu sudah perlu replanting untuk memperoleh hasil yang optimal. Sehingga memang kalau dari sisi luasan dengan umur ekonomis seperti itu petani sudah perlu atau memerlukan replanting. Kemudian yang berikut adalah saya memandang Pak Ketua bahwa kita butuh penanganan yang bagus, fungsi-fungsi koordinasi antar lembaga atau kelembagaan yang berperan di sepanjang rantai penanganan perkebunan kakao. Jadi mulai dari bukan hanya Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, tapi termasuk Dewan Kakao Indonesia itu kita butuh support, kemudian asosiasi, kemudian korporasi masuk ke sana, karena itu akan membantu penanganan termasuk di dalamnya adalah kebutuhan pasca panen. Ya, kita perlu ketahui bahwa saat ini kita juga masih menghadapi barrier di pasar global, di mana karena isu kualitas itu menyebabkan kita kena ini Pak Mas Santo, kita kena automatic detention gitu. Dia semacam denda yang diberikan kepada kita akibat isu kualitas biji kakao yang dimaksud. Jadi kita perlu penanganan itu. Yang lain lagi adalah kita butuh kemudahan akses input, terutama wilayah-wilayah sentra produksi yang tadi sudah ditayangkan. Penanganan akses input itu sendiri, terutama karena tipe dari perkebunan wilayah yang ada saat ini. Kalau kita lihat misalnya, ini kan lahan perkebunan ada yang tersebar-sebar di wilayah perbatasan negara Indonesia sekalipun, baik yang perbatasannya darat maupun yang perbatasan laut. Itu butuh akses input yang sangat baik, sehingga perlahan-lahan di sentra produksi itu bisa bertambah. Kemudian yang lain adalah kita butuh kembali penanganan dari stakeholder para penyuluh pertanian perkebunan. Memang kita sedikit mengalami hambatan ini karena salah satunya rentang kendali
yang selama ini ada di bawah kendali Kementerian Pertanian tentang peran dan fungsi penyuluh untuk menurunkan inovasi teknologi termasuk refermentasi dan seterusnya, itu setelah pasca desentralisasi itu sedikit berubah fungsinya. Jadi rentang kendalinya perlu kita kembali tangani. Ya. Baik, tapi kalau kita bicara terkait dengan barrier ya, Anda katakan begitu bahwa memang ekspor bisa menjadi salah satu kesempatan lah gitu ya produk-produk Indonesia untuk bisa mendapatkan pangsa pasar luar negeri. Tapi kan kalau kita lihat teknologi kemudian kualitas kakaonya sendiri kan ya lagi-lagi nih hulunya bagaimana begitu ya Prof. Arsyad. Nah ini bagaimana dengan lahan, kemudian tadi yang sudah disampaikan datanya produksinya turun terus kan karena mungkin karena lahannya juga berkurang, kemudian tadi ada alih fungsinya misalnya dari tanaman kakao ke non kakao tadi. Nah bagaimana peran pemerintah nih supaya bisa menjaga minat dari petani rakyatnya untuk tetap fokus dan setia menanam kakao? Iya betul, jadi bagaimanapun komoditas kakao ini kan sebenarnya kalau tadi dikatakan bisa sebagai engine baru pertumbuhan ekonomi, itu betul. Tapi sebenarnya secara historis kakao ini kan sudah dibudidayakan sejak dulu. Dan itu menjadi indikasi bahwa itu punya kontribusi besar terhadap pendapatan petani kadang-kadang seperti itu. Tetapi memang kalau dari sisi teknologi, kalau sekarang ini kan untuk peningkatan kualitas di tingkat petani itu kan proses refermentasi untuk peningkatan nilai tambah itu kan umumnya di Indonesia ini kita menggunakan refermentasi biji basah. Nah itu masih terbatas. Nah sekarang ini di beberapa lembaga riset perguruan tinggi itu sudah termasuk di Direktorat Kementerian itu sudah sekarang menginisiasi bagaimana fermentasi biji kering. Jadi bukan hanya yang basah, tapi fermentasi biji kering itu masih bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga nilai tambah tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Kakao Indonesia itu masih bisa meningkat meskipun ya secara luasan tadi secara produktivitas itu kurang gitu atau menurun. Baik, pemerintah juga kan fokus akan melakukan revitalisasi kakao ada melalui riset dan juga pengembangan. Nah ini implementasinya dan realisasinya seperti apa nih Pak Tanto mungkin bisa menyampaikan nanti di segmen berikutnya Pak Tanto, tapi kita akan jeda kembali sebentar ya Prof. Arsyad juga dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Semakin hangat perbincangan kita terkait dengan kakao yang bisa menjadi mesin ekonomi baru Indonesia. Baik Pak Tanto, mungkin bisa disampaikan begitu apakah realisasinya benar-benar dirasakan oleh petani rakyat kakao begitu terkait dengan upaya-upaya pemerintah khususnya Kementan tadi yang sudah disampaikan Prof. Arsyad. Bagaimana ada kendala yang mungkin bisa kita titik beratkan tadi adanya tenaga penyuluh begitu yang ke lapangan. Kalau zaman dulu kan memang seringkali kita melihat tayangan-tayangan TV di mana peran-peran penyuluh pertanian ini begitu efektif, begitu masif juga sampai ke pelosok-pelosok daerah untuk mendampingi petani khususnya kakao nih Pak Tanto, silakan. Baik, terima kasih. Jadi peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, provinsi maupun kabupaten kota, saya kira sudah sangat banyak kepada petani. Artinya bahwa petani pun juga sangat mengharapkan peran serta pemerintah itu. Salah satu contoh misalnya bibit. Sebetulnya permajaan itu tidak sama sekali tidak ada, tetapi juga berjalan. Dan itu mayoritas berjalannya itu adalah karena bibitnya bantuan dari pemerintah. Bibit. Nah itu merata di beberapa sentra produksi, kemudian juga petani juga sangat senang karena bibitnya yang dari pemerintah pasti berkualitas. Artinya bahwa bibit itu sudah melalui sertifikasi yang berjenjang sehingga diharapkan nanti pasti memberikan hasil yang itu yang mengenai bibit. Kemudian juga bantuan yang berupa saprodi yang lain, misalnya pupuk, pestisida itu juga cukup banyak. Bahkan dalam hal pupuk sekarang ini pemerintah juga sudah membuatkan pupuk yang khusus spesifik untuk kakao karena kita tahu bahwa kebutuhan unsur hara, NPK, CA, NP dan unsur mikro untuk masing-masing tanaman itu beda komposisinya. Nah khusus untuk kakao dalam kalau tidak salah sekitar 3-4 tahun terakhir ini sudah ada pemerintah membuat satu pupuk formula khusus untuk kakao yang komposisi NPK CAMB-nya itu memang cocok untuk kakao dan itu sudah disebarkan. Nah
Cuman memang perlu diakui bahwa apa yang disediakan pemerintah itu masih sangat kurang. Masih jauh masih banyak petani yang masih belum dicapai oleh bantuan itu, karena memang saking banyaknya petani. Petani kakao kita ini kurang lebih 1,7 kepala keluarga. Kemudian juga dari aspek yang lain pendampingan tadi, memang betul sekali bahwa beberapa tahun terakhir ini, apalagi setelah desentralisasi, itu memang penyuluhan khususnya untuk komoditas kakao ini sangat kurang. Kebanyakan penyuluh-penyuluh itu adalah penyuluh pada tanaman pangan, sedangkan kalau mereka dipaksakan mendampingi petani kakao, nah kompetensi atau knowledge mereka ini masih belum memadai untuk bisa membawa petani-petani kakao kita itu untuk bisa menerapkan teknologi yang benar, yang bisa meningkatkan produksi maupun kualitas bijinya. Baik, nah Prof. Arsyad, lantas bagaimana dengan upaya revitalisasi begitu yang digadang-gadang juga akan melalui riset kemudian pengembangan sehingga nanti benar-benar bahwa komoditas kakao ini siap begitu dari sisi lahannya, SDM-nya dalam artian petani rakyat dengan pemanfaatan mungkin teknologi ataupun mendapatkan bibit unggul kemudian pupuk yang memadai sehingga bisa mengejar tadi bahwa ya benar-benar bisa menjadi mesin baru nih buat ekonomi Indonesia, Prof. Arsyad. Ya, jadi betul sekali bahwa kalau kita benar-benar punya planning untuk menjadikan kakao ini sebagai new engine untuk economic growth, maka nggak ada pilihan. Kita harus menyasar seluruh persoalan yang berada di sepanjang rantai perkebunan, kemudian pengolahan, lalu pemasaran. Nah, saya mengapresiasi kemarin, saya kira kita sudah sama mengetahui arahan Presiden bahwa penanganan nanti Pak Ketua Dewan Kakao Indonesia bahwa kakao dan kelapa itu juga sudah menjadi tugas tambahan Pak dari BPDPKS. Betul. Jadi karena bukan hanya sawit, tetapi kakao dan kelapa masuk sebagai adjustment. Artinya akan ada harapan besar perbaikan ekosistem dari tata kelola mulai dari hulu sampai ke hilir perkebunan kakao. Jadi artinya kita harus mengakui bahwa selama ini penanganan atau perhatian terhadap komoditas kakao walaupun dia ekspor tapi kalah cepat sama penanganan sawit, Pak Ketua. Jadi itu perlu sehingga dengan adanya green light ini bahwa kakao juga sudah menjadi responsibility salah satunya masuk ke dalam BPDPKS ini kelapa sawit, maka kita berharap bahwa secara simultan 3 komoditas penting ini itu akan menjadi engine. Tapi kembali lagi dengan catatan kita harus terpadu menyeluruh karena meskipun penanganan di hilirnya nanti akan bagus, tadi sudah diekspor dalam olahan, tapi kalau produksinya turun terus-menerus, maka Pak Ketua Dewan Kakao kita tidak bisa berharap banyak Pak untuk multiplier effect, untuk bertahan di sustainabilitas secara keekonomian. Baik, Prof. Arsyad. Lantas bagaimana nih optimisme dari petani kakao sendiri? Pak Tanto, seperti apa target dan harapan ke depan kalau memang tadi BPDPKS juga akan ikut terlibat begitu untuk mengembangkan kakao ke depannya? Terima kasih. Jadi sebagai orang kakao kami sangat gembira mendengar berita bahwa Presiden juga memasukkan kakao dan kelapa ke dalam kepengurusan BPDPKS. Cuman memang kami juga tidak enak hati. Kemarin begitu muncul itu teman-teman dari sawit itu juga merasa, oh ini kok enak sekali kakao ini diterima uang dari sawit. Nah sebetulnya kami juga sudah memikirkan itu sudah cukup lama. Artinya bahwa kalau pembangunan perkakaoan Indonesia ini hanya mengandalkan dari APBN, APBD itu sangat kurang, sangat ketinggalan dengan kebutuhannya. Sehingga kami juga sudah memikirkan itu. Nah, selama ini kan kami juga mengekspor biji kakao, juga mengimpor biji kakao. Nah, ekspor itu kita kena bea keluar. Bea keluar itu berjenjang, ada sampai 5-15%. Kemudian bea masuk itu kena 5%. Nah, kami punya kemarin itu, kami di stakeholder kakao itu punya gagasan bagaimana kalau BK dan BM biji kakao itu tidak masuk ke dalam APBN, tapi langsung dikelola oleh satu badan, yang mana itu langsung bisa digunakan langsung untuk keperluan pembangunan kakao. Jadi seperti pungutan. Nah,
Untuk badannya, kami kemarin itu untuk mengelola sendiri itu kan nanti perlu biaya untuk operasional. Saya kira badannya tidak usah membuat yang baru, badannya kita titipkan pada BPDDKS, tapi uangnya uang dari kakao, jadi tidak ada kecemburuan dari teman-teman dari sawit. Gitu. Gitu. Tapi itu memerlukan Perpres atau PP apa yang regulasi yang lain. Ya. Betul. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua Pak, untuk optimisme, sekarang ini harga kakao kan melonjak tajam. Artinya ada semacam kelangkaan. Jadi supply-nya itu sangat turun karena dua negara penghasil kakao dunia, Pantai Gading dan Ghana itu juga sangat jauh produksinya itu daripada normal. Nah, dengan harga yang demikian melonjak, beberapa hari yang lalu sampai 11.000 US dollar per ton. Padahal biasanya hanya 2.500 US dollar per ton. Per hari ini, harga itu di kisaran antara 6.000 sampai 7.000 US dollar per ton. Artinya kurang lebih 3 kali lipat daripada biasanya. Dengan harga yang seperti ini, optimisme petani kakao itu meningkat lagi. Jadi mulai lagi petani banyak yang sudah mulai membibitkan sendiri seadanya, kemudian menanam yang baru dengan harapan bisa memanfaatkan harga yang begini. Juga intensifikasi secara mandiri itu banyak dilakukan oleh para petani, karena dengan intensifikasi ini harapannya hanya dengan pangkas sedikit kemudian dipupuk-pupukkan dan seadanya produksi sudah meningkat, bisa memanfaatkan peluang harga yang sekarang sedang baik-baiknya ini. Oke, itu dia, dan semoga nanti ada win-win solution. Mungkin Prof. Arsyad nanti juga bisa menjalin kolaborasi dengan Dewan Kakao Indonesia nih, duduk bersama begitu ya, untuk bagaimana menentukan nextnya seperti apa langkah-langkah strategis yang perlu dikembangkan lagi nih untuk bisa meningkatkan produktivitas kakao Indonesia. Sedikit tambahan pesan untuk Pak Kakao. Waktu tidak terlalu lama begitu Pak Ketua, kita bisa bersama untuk memasukkan aspek korporasi, terutama karena meskipun BPDK apa itu sawit ini PKS BPDPKS masuk, tapi kita tetap perlu melihat regulasinya begitu Pak, karena itu masih ada sedikit perdebatan, meskipun saya tahu bahwa semua ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita perlu mencari, karena kalau kita lihat undang-undangnya begitu, memang itu untuk pelaku usaha, kelihatan begitu. Artinya dari sawit ke sawit, dari kakao ke kakao. Jadi saya setuju tadi Pak Ketua bahwa tidak apa-apa biaya keluarnya kakao itu dioptimalkan juga untuk kakao, meskipun nanti akan punya dampak positif terhadap komoditas lain yang kita klaim sebagai komoditas nasional, kira-kira begitu. Baik, Prof. Arsyad, terima kasih atas informasi, insight, dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Pertanian. Pak Tanto, terima kasih juga atas insight, update terbaru terkait dengan sektor kakao di Indonesia. Semoga tadi benar-benar kakao ini bisa menjadi mesin ekonomi baru Indonesia ke depannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih, salam sehat Prof. Arsyad dan Pak Tanto. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.